Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar sebuah tema yang Masya Allah, tema ini sebenarnya saya tunjukkan pertama kali untuk diri saya, karena memang yang namanya meluruskan niat itu adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita hari ini akan belajar lelahnya kita itu lillah. Ujungnya lelah itu adalah ingin mendapatkan ridha Allah dan kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, maka alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kehidupan di dunia ini melelahkan. Karena yang namanya dunia itu berasal dari kata dana yadnu, ya artinya mendekat atau hina. Berarti manusia yang dia orientasi kehidupannya adalah dunia, maka dia akan merasakan kelelahan yang begitu luar biasa. Subhanallah, hanya orang-orang Islam lah, hanya orang-orang Muslim lah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, nanti insya Allah akan dijelaskan bagaimana menghadapi kelelahan di dunia. Kita tahu ya teman-teman, yang namanya lelah di dunia itu adalah sebuah kepastian. Orang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lelah. Orang yang bermaksiat juga lelah. Kita sama-sama lelah. Ketika kita beribadah, berpuasa misalnya di bulan Ramadan, bagi sebagian orang mengatakan bahwasanya ini melelahkan. Begitu pula ketika orang-orang bermaksiat. Mereka yang berusaha untuk mencuri misalnya juga sama melelahkan. Kita sama-sama lelah. Karena sejatinya yang namanya dunia, kata Rasulullah SAW, ad-dunya itu sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surganya bagi orang kafir. Masya Allah. Sehingga barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia menjadikan dunia ini hanya sebuah tujuan, maka itu akan sangat-sangat melelahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan teman-teman ya, keadaan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti teman-teman bisa buka lagi dalam surah Al-Hadid ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia itu teman-teman sejatinya hanyalah permainan dan sangat-sangat melalaikan. Perhiasan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dunia ini, ya, kemegah-megahan di antara anak Bani Adam, berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Itu Allah umpamakan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan bagi para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kita lihat warnanya kuning kemudian hancur sejadi-jadinya. Di dekat saya, samping saya itu masih ada sawah, karena kami hidup di Yogyakarta di daerah desa ya, Masya Allah. Nah, kita lihat kalau misalnya tanaman yang Pak Tani lihat ya sudah menguning, setelah itu dipanen dan akan menjadi hancur, maka begitulah dunia. Dan di akhirat nanti, bagi siapapun yang dia mengejar kehidupan dunia hanya untuk orientasi dunia saja, akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah. Subhanallah. Maka teman-teman pahamilah dulu bahwasanya dunia itu melelahkan kalau kita orientasinya hanya dunia. Nah, kelelahan itu akan kita bawa kemana? Apakah kita bawa agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita bawa agar kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah kita memahami bahwasanya dunia itu adalah tempatnya yang sangat melelahkan, maka yang mesti kita pahami juga teman-teman, bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat
diberikannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu, kata beliau, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoya. Lihat teman-teman, kalau kita nih sebagai seorang muslim, ketika tertimpa sesuatu, baik itu kelelahan, baik itu penyakit, baik itu kekhawatiran, baik itu kesedihan, huzn, baik itu adanya gangguan, bahkan hatta syauka, duri yang melukainya, Allahu Akbar. Kalau kita di dunia nih ada duri, ya, kita tertusuk duri, ya, tanpa disengaja, maka illa kaffarallahu biha min khotoya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allahu Akbar. Dan itu tidak bisa didapat kecuali kita ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan untuk kita semuanya. Ya, kita nih nggak bisa dapat pahala, kita nih nggak bisa dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah kalau lelahnya kita, kekhawatirannya kita, penyakit yang Allah berikan, kesedihannya kita tidak bersyukur, kita tidak mencari ridhonya Allah, tapi yang ada adalah keluh kesah, yang ada adalah omelan-omelan, apalagi kita sebagai emak-emak, ya Masya Allah. Ini sebagai bahan renungan, ternyata lelahnya kita di dunia ini, kalau benar-benar kita sabar dalam menghadapinya, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Allahu Akbar. Ya, siapa sih teman-teman dari kita nih yang terbebas dari dosa? Tidak ada. Bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosanya teman-teman semuanya. Maka harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Harapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini yang harusnya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Karena sedihnya kita, lelahnya kita di dunia itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana sejatinya dunia, kemudian kita ketahui apa yang didapatkan kalau kita tahu bahwasanya dunia ini melelahkan, maka yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita renungkan adalah sampai kapan kita lelah. Sebelum lelahnya lillah, kita perlu introspeksi juga, perlu evaluasi juga, bahwasanya sampai kapan sih seorang muslim itu lelah? Sampai ketika kaki kita sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati para ahli surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Para penduduk surga itu, kalau kita sudah ada di surganya Allah, teman-teman, maka mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Allahu Akbar. Sudah nggak merasa lagi lelah. Mungkin bagi teman-teman di sini, ya, ada di antara kita yang menjadi ibu rumah tangga dan merasakan lelahnya luar biasa. Misalnya, setiap hari itu sudah menjadi rutinitas bagi kita sebagai ibu rumah tangga dari satu kerjaan ke kerjaan berikutnya. Dan subhanallah, yang namanya ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Walaupun kita merasa lelah menjalani rutinitas sehari-hari dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak pernah usai, dari menemani buah hati kita yang Masya Allah luar biasa. Kalau permainan tuh kayak apa tuh yang naik turun tuh, ya. Emosi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau teman-teman punya anak laki-laki semuanya. Masya Allah, itu luar biasa. Saya punya teman di Yogyakarta itu bercerita,
punya anak 5 laki-laki semua. Kata beliau, Masya Allah, luar biasa, setiap hari bukan hanya melelahkan, bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi jiwanya juga, Masya Allah. Bagaimana harus bersabar ya. Maka dia bikin anaknya itu bermain, dihabiskan energinya, baru kemudian katanya, Alhamdulillah saya akhirnya bisa selonjoran. Ya Masya Allah. Jadi benar-benar yang namanya ibu itu luar biasa ya, ketika membimbing anak-anak, apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil, kerucil-kerucil, itu luar biasa, Masya Allah. Tapi tunggu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tenang, sabar ketika kita lelah menghadapi anak-anak, karena sesungguhnya anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang dewasa. Sebentar saja kita bersama mereka. Dinikmati rasa kebersamaan kita dengan mereka. Kita semuanya fitrah. Sebagai seorang ibu kadang lelah ya, ada kelelahan tuh menghantui kita. Tapi kita kembalikan lagi, untuk apa sih? Sampai kapan sih? Sampai anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang solih-solihah, kita akan tersenyum. Apalagi nanti kalau misalnya kita sudah diwafatkan oleh Allah ya, sudah terbujur kaku dikubur, baru kemudian anak-anak kita yang selama di dunia kita bimbing menjadi anak-anak yang solih dan solihah, kemudian mereka mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Coba doanya tuh, doa anak solih itu benar-benar tulus. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah diriku ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, luaskanlah kuburnya ya Allah, jadikanlah tempatnya nanti yang terindah adalah surgamu. Itu doanya anak-anak soleh. Sudah, lelahnya tuh hilang ya teman-teman. Tuh saatnya memanen. Jangan jauh-jauh kita berada di kubur nanti. Kita sekarang aja misalnya ya, jujur ya, sudah menemani anak-anak tuh sudah lelah, ternyata kemudian ya kita bimbing anak-anak, mengajarkan surah Al-Fatihah, mengajarkan Iqra alif ba ta. Anak kita belum mudeng-mudeng, belum bisa-bisa, terus kita ulangi lagi sampai suatu hari kelak. Bayangkan ya teman-teman, anak kita Allah jadikan sebagai imam di sebuah masjid dan kita sholat di belakangnya. Apa yang teman-teman rasakan? Wallahi, demi Allah, yang kita rasakan adalah sebuah kebahagiaan. Hilang rasa lelah yang selama ini kita rasakan untuk menemani buah hati kita. Hilang sudah. Kita bahagia menjadi makmum di belakang anak kita, menjadi makmum yang imamnya adalah anak kita. Subhanallah. Ketika anak-anak kita bimbing untuk belajar Al-Quran, seayat demi seayat ditalkin dengan kesabaran yang kita miliki, kemudian anak kita bisa baca Al-Quran, ya Masya Allah. Anak kita mengajarkan Al-Quran kembali kepada orang lain, dan kita dapat pahalanya. Lelahnya itu hilang, dan kita akan dapat kebahagiaan. Belum lagi nanti di akhirat teman-teman. Ini motivasi untuk kita sebagai orang tua ya, sebagai ibu terutama. Ketika nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan bagi kedua orang tua yang memiliki anak-anak yang solih dan solihah, yang turut mendoakan orang tuanya, tidak melupakan kedua orang tuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pahala yang begitu besar. Maka orang tua itu berkata kepada Allah, wahai Rabbku, dari mana pahala ini? Aku di dunia itu biasa-biasa saja. Saum ya hanya saum Ramadan, puasa ya hanya puasa Ramadan, gak juga puasa Daud. Dari mana wahai Rabbku? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari doa anak-anak. Kira-kira lelahnya hilang gak? Hilang, Bu. Maka itu yang seharusnya menjadi motivasi kita agar lelahnya kita itu menjadi ringan. Karena Masya Allah, Tabarakallah, menjadi seorang ibu itu adalah sebuah amanah yang sangat luar biasa, yang kelak kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepada kita semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke ayat ya, orang-orang penduduk surga itu la yamassuhum fiha nasab, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Tujuan kita adalah ingat lagi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga sebagai motivasi ya teman-teman. Jadi sebelum saya memaparkan bagaimana caranya agar lelah kita itu lillah, tujuan utama kita itu adalah gambaran surga dulu. Coba lihat pada suatu hari ya teman-teman,
ketika Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jibril kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini dia Khadijah binti Khuwailid, datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Maka apabila ia datang kepada engkau, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepadanya." Masya Allah. Dan beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada lagi kebisingan dan kepayahan. Allahu Akbar. Ini gambaran surga, teman-teman, yang nanti teman-teman dapat kalau lelahnya kita di dunia itu lillah. Kalau lelahnya kita di dunia itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di surga itu, teman-teman, sebagaimana digambarkan oleh malaikat Jibril, ya, rumah untuk ibunda kita Khadijah yang telah Allah sediakan terbuat dari emas dan perak. Tidak ada kebisingan di dalamnya. Lihat, kalau kita lihat ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, apakah beliau pernah merasa lelah di dunia ini? Sering. Apakah ibunda Khadijah tidak pernah merasa sedih di dunia ini? Sering. Apalagi ketika di zaman-zaman Rasulullah SAW baru pertama kali mengenalkan Islam kepada para sahabat. Kedoliman demi kedoliman yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu kepada Nabi kita Muhammad SAW menjadi sebuah kesedihan dan kelelahan bagi ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Tapi beliau bersabar, dan Allah janjikan untuk ibunda kita Khadijah sebuah rumah yang dibangun di surganya yang terbuat dari emas dan perak. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, yang namanya surga itu kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh telinga kita, tidak pula bisa dilihat dengan mata kita. Karena yang namanya surga itu keindahan yang sangat luar biasa yang baru akan dirasakan kalau kita semuanya bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu ya bahwasanya surga itu adalah tempat tujuan kita yang paling utama, maka bagaimana agar lelah kita di dunia ini bisa menjadi sebuah tujuan, atau bisa kita jadikan lelahnya kita di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama ya, agar lelahnya kita benar-benar lillah. Yang pertama, meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kunci keberkahan hidup itu, teman-teman, adalah diantaranya dengan memiliki niat yang lurus, dengan memiliki niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari atau mendapatkan pujian-pujian dunia atau pujian-pujian manusia di dunia ini. Kita sering mendengar tentang sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya ya faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Lihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau misalnya kita itu pengen niatnya untuk Allah, hijrah kita, niat kita, maka Allah akan kasih pahala. Tapi kalau kita niatnya pengen hijrah ini, pengen aktivitas di dunia ini hanya ingin mendapatkan kepingan-kepingan dunia, Allah kasih. Kalau kita hijrah kita, aktivitas yang kita lakukan di dunia ini hanya ingin mendapatkan misalnya pasangan hidup ya, yang cantik, yang ganteng misalnya, maka Allah kasih. Tapi kita tidak lagi mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu yang namanya meluruskan niat dari semua amal solih yang kita kerjakan di dunia ini, sebuah keniscayaan bagi kita. Minta teman-teman kepada Allah, minta kepada Allah. Minta agar kita itu diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang namanya niat itu, yang namanya hati kita itu berbolak-balik. Kadang kita sudah meluruskan niat, kemudian syaitan mengganggu kita dan akhirnya berbelok ke arah kiri. Bagaimana kalau sudah berbelok ke arah kiri? Kita perbaharui lagi niat kita. Namanya tajdidun niyah. Perbaharui niat kita sampai benar-benar niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nggak mencari ridho Allah, teman-teman, capek. Orang tuh gini loh,
Misalnya ya, contoh misalnya, ada orang mau keluar rumah, perempuan, akhwat ya, muslimah. Kan dia harus menutup aurat tuh, pakailah jilbab. Kalau jilbab itu kan ibadah ya teman-teman, sepakat ya. Kita menutup aurat keluar rumah itu, memakai hijab itu ibadah. Orang kalau niatnya dalam ibadah berhijab itu adalah untuk mencari ridha Allah, maka sebelum dia menutup aurat, dia luruskan niatnya, ya Allah, saya pakai baju ini, pakai kerudung ini, pakai kaos kaki ini, ya Allah, untuk menjalankan perintah-Mu. Kemudian dia keluar, terik matahari yang sangat panas dia rasakan, ya kan? Lelah, capek, ya, keringat mungkin banyak ya kan di tubuhnya, tapi itu akan berbuah manis kalau memang dalam berhijab niatnya hanya untuk Allah. Keluar ke rumah dengan temani mahramnya, misalnya keluar kota, atau misalnya keluar rumah untuk menuntut ilmu misalnya 1 jam, maka itu dihitung sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda misalnya ya, yang akan lebih melelahkan tuh kalau keluar rumah memakai hijab niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang dia pikirkan tuh bukan cuman untuk apa saya berhijab, tapi yang dia pikirkan tuh bagaimana nanti pandangan manusia kepadaku. Sudah matching belum antara jilbab dan kerudung? Sudah antara jilbab dan baju? Sudah matching belum antara tas dan baju? Sudah matching belum antara kaos kaki dan kerudung misalnya? Atau dan sepatu? Terus dipikirkan dari malam tuh sudah aduh nanti pakai mana, nanti bagaimana kata orang. Itu lelah, sangat-sangat melelahkan. Sama-sama lelahnya wanita keluar rumah berhijab, dia lelah. Kalau misalnya lelahnya itu hanya untuk mencari ridha Allah, dikasih pahala oleh Allah. Tapi wanita yang kedua, dia keluar rumah pengen dapat pujian-pujian manusia, lelah juga sama, menyiapkannya lebih lelah. Dia dapat pujian dari manusia, rasa bahagianya hanya didapat sesaat. Ketika manusia mengatakan, "Jeng, bagus sekali bajumu. Masya Allah, Jeng, kerudungmu kok baru, luar biasa kerudungmu, bagus banget." Hanya dapat tuh tok, habis itu sudah nggak dapat pahala. 1 jam keluar rumah berhijabnya, sudah menyiapkannya dari malam hari, nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan teman-teman yang dimuliakan Allah bahwasanya sebuah niat itu adalah sebuah hal yang mesti kita lakukan sebelum kita beramal soleh. Karena di antara syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalau niat kita benar-benar ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih teman-teman pengen ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di dunia ini diterima di hadapan Allah, tidak menjadi sia-sia, maka yang harus kita perhatikan 2 syarat. Niat hanya untuk Allah, ya ini PR untuk saya terutama dan untuk teman-teman semuanya. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu juga sama melelahkan. Memperingati sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga melelahkan, mengeluarkan biaya nggak sedikit, ya kan? Sama-sama melelahkan. Misalnya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita lelah ketika mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita dapat pahala. Orang safar misalnya, safarnya itu dia melakukan perjalanan jauhnya, misalnya untuk perjalanan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ke Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Haram. Selama perjalanan lelah, tapi di sana dia nanti dapat kenikmatan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, apa yang disabdakan, la tashuddu rihal illa fi thalas. Janganlah kalian benar-benar melakukan rihal, ya perjalanan jauh untuk ibadah kecuali dalam tiga tempat, yaitu diantaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sama-sama orang ketika misalnya dia melakukan sebuah perjalanan yang mungkin dia kira itu adalah sebuah ibadah, tapi tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Capek sama, mengeluarkan uang iya sama, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Padahal ngeluarin uangnya sama-sama ngeluarin uang. Lelahnya sama-sama jadi musafir. Tapi yang satu dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang satu tidak dapat apa-apa. Jadi, bahan evaluasi untuk kita agar lelahnya kita itu lillah, lihat lagi. Amalan kita itu sesuai enggak
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana kita tahu bahwasanya amalan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Dari bermajelis ilmu, sering-sering datang ke majelis ilmu, baik yang online ya, kalau untuk zaman pandemi ini kan online, maupun yang offline, misalnya yang sudah ada di kota-kota teman-teman yang sudah ada kajian-kajian offline, monggo silahkan didatangi, belajar kembali mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak bersandar kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Apalagi sampai kita itu mengikuti sesuatu yang sedang booming, sedang viral, tidak usah. Karena tidak semuanya yang sedang ramai itu sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar lelah kita itu lillah, selain dari meluruskan niat mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita harus pahami betul ya, kira-kira ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita istiqomahkan. Nah, ini juga penting banget ini. Jadi Rasulullah SAW tuh sangat mencintai amal solih yang dawam, yang terus menerus dilakukan. Sekarang kita mulai berpikir, ya Allah, sama-sama lelahnya nih orang mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah ya, dengan setiap hari dia lakukan, dengan orang-orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah amalan tapi dilakukannya sepekan sekali, sama-sama capeknya. Tapi orang-orang yang melakukan ibadah dengan keistiqomahan, dengan dawam terus-menerus walaupun sedikit tapi terus-menerus, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya hanya setahun sekali misalnya. Misalnya ada orang qiyamul lail, salat malam. Allah lebih suka orang salat malam setiap malam 2 rakaat daripada salat malamnya pas bulan Ramadan saja. Teman-teman, mulai nih kita berpikir, kira-kira apa ya ibadah yang kita bisa dawamkan, kita bisa istiqomahkan, dan ibadah itu bisa kita lakukan dengan mudah. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga ya, di antara ibadah teman-teman nih yang paling memungkinkan kita untuk bisa senantiasa istiqomah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ibu-ibu khususnya, coba kalau kita baca ya zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, kan kita bisa baca sambil masak, sambil menyusui anak, sambil menunggu misalnya, atau sambil misalnya sambil sedang bepergian misalnya ya dengan keluarga, kita baca nih lisan kita subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, 2 zikir ini sangat Allah cintai. Zikir yang mana subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini ringan diucapkan di lisan kita, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan, khafifatani fil lisani habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Atau kita bisa misalnya teman-teman mendawamkan atau membiasakan istiqomah bersedekah. Misalnya bersedekah setiap hari, teman-teman sedekah aja. Berapa yang bisa kita mampu, sediakan tempat-tempat ya di rumah, atau misalnya sekarang kan sudah bisa transfer, boleh. Jangan lihat seberapa besarnya nilai yang kita sedekahkan, tapi seberapa seringnya kita sedekah, seberapa seringnya kita infak, itu yang kita nilai. Kualitasnya, bukan kuantitasnya ya. Bukan seberapa banyak nilainya, tapi seberapa mulianya atau seberapa ikhlasnya kita dalam beramal, itu yang bisa kita lihat. Subhanallah, ini nasihat untuk diri saya. Sama-sama kita itu sekarang saling menasihati ya. Wanita itu kata Rasulullah SAW mayoritas berada di neraka. Maka kata Rasulullah SAW, selamatkanlah kalian wahai para wanita dengan sedekah. Dan ini cara kita agar amal ibadah kita tidak sia-sia di dunia. Di antaranya apa? Dengan rajin bersedekah. Agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyelamatkan, di antara yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah itu adalah sedekah. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW,
kita itu bisa loh bersedekah misalnya sampai karena nggak adanya uang, bisa bersedekah dengan setengah kurma. Allahu Akbar. Maka yuk, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita biasakan sedekah agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikejar oleh diri kita semuanya saat ini adalah apa-apa yang bisa kita usahakan dari sebuah amal sholih. Keistiqomahan yang kita lakukan di dunia ini akan berbuah manis nanti di akhirat. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita luruskan niat, kemudian kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita pilih lagi kira-kira mana yang bisa kita istiqomahkan ya dari sebuah amal-amal salih. Maka yang selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelelahan kita di dunia ini menjadi sebuah kebarokahan. Ya, benar-benar kita menjalaninya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita minta kebarokahan. Kebarokahan waktu. Allahu Akbar. Benar-benar kalau Allah sudah memberikan barokahnya waktu nih untuk teman-teman. Teman-teman itu walaupun sama kita 1 kali 24 jam Allah berikan waktu. Tapi itu yang membedakan itu adalah kebarokahannya. Para ulama ya, terutama di bulan Ramadan misalnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu bisa menghabiskan dalam satu malam itu 2 khataman. Kenapa Imam Syafi'i menghabiskan pada waktu bulan Ramadan satu malam itu 2 kali khataman? Karena kebarokahan waktu. Maka agar lelah kita itu lillah, kita minta nih kepada Allah agar waktu kita itu diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah teman-teman, Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang punya anak banyak, ya Masya Allah, dan bisa membimbing anak-anaknya dengan waktu yang Allah berikan 1 kali 24 jam dengan bersabar, ya Masya Allah. Dan itu menjadi sebuah tabungan ya bagi seorang ibu yang dia punya anak banyak dan bisa mendidik anak-anaknya dalam 1 kali 24 jam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebarokahan untuk seorang ibu, untuk kita semuanya nih ya, di pagi hari terutama, maka lelahnya kita dalam beraktivitas di pagi hari itu akan menjadi sebuah kebarokahan. Teman-teman, coba kalau pagi itu ya, kita mulai lagi kira-kira bagaimana ya agar lelah kita itu lillah. Selain kita meluruskan niat, pagi hari itu kerjakan aktivitas-aktivitas amal sholih yang sekiranya itu banyak sekali kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya misalnya nih, kenapa kok saya pilih waktu pagi? Karena Rasulullah SAW itu mendoakan. Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kebarokahan di pagi hari bagi umat. Pagi hari teman-teman sudah memulai dengan misalnya ya, saya tidak muluk-muluk misalnya sholat malam, tapi kita misalnya mulai dari aktivitas sholat subuh. Teman-teman bisa sholat subuh ya, sebelum sholat subuh dimulai dari qobliyah. Kemudian terus waktunya qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah itu dzikir setelah sholat, dzikir pagi, menunggu sampai syuruk, ya menuntut ilmu, mempersiapkan anak, sekolah misalnya, menuntut ilmu, mempersiapkan suami untuk bekerja. Terus sampai jam 9, Masya Allah lelah. Tapi kita dapat manisnya, kita dapat kebarokahan waktu. Dan kita tahu yang namanya dunia ini sebentar saja. Maka ini perlu teman-teman, agar lelahnya kita itu lillah, ya agar lelahnya kita itu dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih waktu pagi menjadi aktivitas terbaik kita. Karena kalau paginya sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, maka siangnya, sorenya akan diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, yang namanya pagi itu adalah sebuah waktu di mana kita bisa banyak sekali menggunakan amal solih yang bisa kita fokuskan. Ya, terutama teman-teman yang saat ini masih menghafal Al-Quran, gunakan waktu pagi untuk menghafal Al-Quran. Gunakan waktu pagi untuk menemani anak-anak kita belajar menghafal Al-Quran, belajar memurojaah. Dan subhanallah, jangan sampai kita menghabiskan waktu pagi kita untuk hal-hal yang sia-sia. Karena sama-sama, tadi kan sama-sama lelah. Seorang ibu di waktu pagi atau di waktu malam lah misalnya, dia membaca buku dengan orang yang menonton TV sama-sama lelah. Tapi beda kebarokahan waktunya.
Yang satu dia dapat pahala karena baca buku, baca Al-Quran, menuntut ilmu. Yang satu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari juga kita boleh kita pilih-pilih lagi bagaimana agar kita semuanya diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan dunia yang sebentar ini lelahnya menjadi barokah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agar lelah kita menjadi lillah itu kita harus menemukan tujuan hidup kita, ya. Di antaranya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu dari sebuah aktivitas, kalau sudah diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga Allah, maka lelahnya akan hilang begitu saja. Subhanallah, alangkah bahagianya mereka yang lelah karena mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya mereka yang lelah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah bahagianya mereka yang berlelah-lelah di dunia, akhirnya Allah balas dengan surga Firdaus tertinggi. Sebaliknya, alangkah ruginya mereka orang-orang yang dia lelah dalam pengabdiannya kepada dunia. Alangkah ruginya mereka yang lelah dalam mengikuti hawa nafsunya, dan alangkah ruginya mereka yang lelah di dunia ini dalam rangka mengikuti jejak-jejak syaitonir rajim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, ibu-ibu terutama, yang lelahnya kita dibalas dengan surga Firdaus tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelahnya kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai amal solih yang bisa memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lelahnya kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.